Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas sistem koordinat ya. Lebih khususnya yaitu terkait tentang kedudukan titik ya. Kedudukan titik atau posisi titik. Jadi misalnya kasusnya seperti ini. Kita mempunyai dua tempat ya. Kita sebut namanya rumah sakit ya dengan kantor. Nah, sekarang kita ingin menentukan posisi titik ya dari menentukan posisi rumah sakit, maksudnya rumah sakit terhadap kantor ya. Atau sebaliknya menentukan posisi kantor terhadap rumah sakit ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan sistem koordinat kartesius ya. Jadi misalnya kita mempunyai ya, anggap ini oke, nah ya, kita mempunyai sistem koordinat kartesius kira-kira seperti ini ya. Nah, ini titik O ya, tantangannya. Sekarang kita tuliskan angkanya saja ya. Berarti ini biar lebih cepat kita tuliskan angka saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian kesembunyinya sama, ini 1, 2, 3, maaf 3, 4, 5. Ke bawah ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Berarti ini 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 6, negatif 7, negatif 8 ya. Misalnya sekarang kita mempunyai rumah misalnya. Rumah tuh di sini. Nah, maaf. Saya kasih X ya. Nah, misalnya ini rumah. Nah, rumah ini berarti kan koordinatnya ya, kalau kita hubungkan ini. Nah, ini kan rumah ini koordinatnya adalah, ingat X, Y. Ini kan 2,5 ya. Berarti ini 2,5 ya. Kemudian misalnya rumah sakit ya. Rumah sakit itu kita asumsikan di sini aja ya. Ini saya namakan RS ya, rumah sakit. Ini berarti ini kalau kita lihat berarti ini kan garis putus-putusnya ke sini ya. Kemudian nah, X-nya berapa? X-nya adalah 8 ya. Kemudian Y berapa nih? Y-nya negatif 2. Nah, ini yang ketiga ya. Lokasi yang ketiga. Nah, nih misalnya di sini ya. Di sini ini anggap saja ini kantor ya. Ini kita namakan dengan kantor. Sekarang kita hubungkan dengan garis putus-putus. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah negatif 5 ya. Kemudian Y-nya 3. Negatif 5,3. Baik. Sekarang kita akan menentukan ya posisi ya. Di sini saya tuliskan ya. Di sini nih ya, posisi nah ini ya, rumah terhadap ya, THD terhadap kantor. Nah, ya, rumah terhadap kantor. Berarti kita fokusnya ke kantor ya. Nah, ini kan kantornya nih. Ini berarti kantor ya. Sekarang kita akan mencari jarak bukan jarak. Kita akan menentukan posisi rumah terhadap kantornya. Caranya adalah seperti ini. Kita mencari jarak
horizontal ya dan vertikal ke rumah ya. Jadi kita mencari jarak horizontal dan vertikal dari rumah ke kantor ya. Ingat, dari rumah ke kantor. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih horizontalnya berapa. Horizontalnya berarti dari sini ya, dari titik ini berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 7 ya. 7 ke kanan ya. Ingat, 7 ke kanan. Berarti ini titiknya adalah 7 ya, karena ke kanan ya. Kemudian berikutnya jarak vertikal ya. Nah, di sini vertikalnya berarti ini ke atas ya. Ini 1 2. Berarti di sini jaraknya 7,2 ya. Ingat, karena ke atas. Jadi akan menjadi positif. Nah, sekarang kita sebaliknya nih, yaitu nih posisi kantor ya, terhadap rumah ya. Nih, posisi kantor terhadap rumah ya. Berarti kita fokusnya rumah ya. Nah, ini 3 nih, maaf. Nah, nih. Berarti kita mencari jarak horizontal ya, dan vertikal dari rumah, ingat, dari rumah ke kantor ya. Nah, berarti dari rumah ke kantor nih bergerak ke kiri. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. Karena ke kiri, berarti ini x-nya yaitu negatif ya. Kemudian yang vertikal ya, ini ke bawah ya, ini 1 2. Berarti ini negatif 2. Nah, berarti posisi kantor terhadap rumah, posisi kantor terhadap rumah yaitu negatif 7, negatif 2. Berikutnya sekarang misalnya kita ingin mencari nih posisi rumah ya, ini terhadap RS ya, rumah sakit. Nah, ini posisi rumah terhadap rumah sakit. Ingat, posisi rumah terhadap rumah sakit ya. Berarti kita mulainya dari rumah sakit ya. Terhadap dulu berarti mulainya dari rumah sakit. Sekarang kita akan menghitung jarak horizontal ya. Jarak horizontal rumah sakit ke rumah. Ya, berarti di sini rumah sakitnya bergerak ke kiri ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ya. Berarti ini karena ke kiri, berarti ini negatif 6 ya. Kemudian vertikal ya, berarti ini ke atas ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti ini negatif 7. Oh, maaf, ini ke atas ya. Ke atas berarti positif nih. Nah, ini. Jadi jarak rumah terhadap rumah sakit yaitu negatif 6,7. Kemudian sebaliknya, misalnya sebaliknya kita ditanya adalah ya, posisi rumah sakit terhadap rumah ya. Nih, posisi rumah sakit terhadap rumah. Ini kita hapus dulu. Oke, posisi rumah sakit terhadap rumah. Berarti kita bergeraknya dari rumah. Nah, dari rumah ke rumah sakit ini kan ke kanan ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Ke kanan, 6 ke kanan. Berarti ini 6 ya, x-nya 6. Kemudian selanjutnya ini ke bawah. Ya, berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti ini 6, karena ke bawah berarti ini negatif 7. Baik, untuk lebih jelas lagi ya, kita masih menggunakan contoh yang sama. Misal ini kita berarti ini kantor sama rumah sakit ya.
Berarti ini posisi titik, ya, posisi kantor ini. Ini kantor terhadap rumah sakit, ya. Posisi kantor terhadap rumah sakit. Oh, kita tukar aja deh, ya. Misalnya posisi rumah sakit terhadap kantor, ya. Nah, ini posisi rumah sakit terhadap kantor, ya. Nah, di sini posisi rumah sakit terhadap kantor, ya. Berarti, ya, kita fokusnya adalah ke kantor, ya. Kita fokusnya ke kantor. Nah, kantor ke rumah sakit, ya, horizontal, ya, jarak horizontalnya ke kanan, ya. Berarti ini kita mulai dari kantor dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Berarti ini jaraknya karena ke kanan yaitu 3 berarti positif. Kemudian ke bawahnya, maaf, vertikalnya maksudnya ini kan ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini 13, negatif 5. Nah, kira-kira cara mencari posisi, ya, terhadap cara mencari posisi dua titik, ya, seperti ini, ya. Jadi sekali lagi saya akan ulang, ya, posisi rumah terhadap kantor, berarti kita mulainya dari kantor, ya. Ingat, kita mulainya dari terhadap nih, ya. Berarti kita mulai dari kantor, ya. Kemudian kita bergerak ke rumah sakit secara horizontal dulu nih. Horizontalnya kemana? Ke kanan atau ke kiri, ya. Jika ke kanan berarti nilai positif, kemudian jika ke kiri nilainya negatif. Selanjutnya kita lanjutkan bergerak secara vertikal, ya. Nah, vertikalnya ke atas atau ke bawah. Jika bergerak ke atas berarti nilainya positif, jika ke bawah nilai y-nya negatif. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.